Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Ustazah harap kalian tetap menjalankan aktivitas harian kalian dengan penuh semangat. Dimulai dari rutinitas pagi kalian, sholat duha, mandi, sarapan pagi, kemudian mulai mengambil buku untuk belajar. Semoga semuanya tetap selalu semangat ya, soleh-soleha. Oh iya, jangan lupa untuk tetap zikir pagi dan juga tilawah Qur'annya di rumah ya, soleh-soleha. Oke soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dulu kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat kalian mengerti dengan mudah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, soleh-soleha, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pengertian. Amin. Baiklah soleh-soleha, hari ini insya Allah kita akan belajar PKN. Silakan buka buku kalian halaman 64. Nah, dari situ bisa kita lihat selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan yang ada pada diri kita dan orang lain merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat-sangat wajib untuk mensyukurinya. Nah, karena itu wajib bagi kita untuk menghargai setiap perbedaan antara kita dan orang lain. Nah, perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda, kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, faktor yang diturunkan oleh orang tua atau yang disebut dengan faktor genetik. Nah, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan agar di antara kita sesama manusia tercipta yang namanya hidup rukun. Oke. Nah, silakan perhatikan halaman 65. Di situ kita diminta untuk menuliskan sikap apa yang harus kita lakukan jika kita melihat beberapa kejadian. Nah, contoh kejadian yang pertama, kita akan melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kita lakukan adalah, jika kita melihat seseorang seperti ini tidak sampai untuk mengambil benda yang terlalu tinggi, maka kita tidak boleh mengejek atau mengatakannya pendek, kasihan. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Nah, tapi sebaliknya kita harus berbuat baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Perbuatan baik apa yang harus kita lakukan bila kita mendapati teman kita seperti itu? Nah, cara yang bisa kita lakukan ialah membantunya dengan misalnya kita mengambil bangku untuk membantunya berdiri di tempat yang lebih tinggi agar memudahkan dia untuk mengambil benda yang ada di atas yang agak sulit untuk dijangkau. Begitu ya, soleh-soleha. Nah, kalian bisa lanjutkan untuk menjawab di halaman 66 bagaimana sikap kalian saat kalian melihat seseorang membawa barang yang berat, atau di nomor terakhir, bagaimana sikap kalian jika kalian melihat teman kalian yang kesulitan meniru gerakan yang harus diikuti. Nah, coba tuliskan sikap baik apa yang harus kita lakukan. Bukan sikap buruk ya, tapi sebaliknya adalah sikap baik. Nah, soleh-soleha, kita pindah ke halaman 66. Nah, ternyata sikap saling menghormati antar sesama termasuk dalam pengamalan sila kedua dari Pancasila. Oke, siapa yang tahu apa simbolnya atau apa lambangnya? Nah, sila kedua lambangnya atau simbolnya adalah rantai, yang mana bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Begitu ya, soleh-solehah. Nah, soleh-soleha, itulah tadi pembahasan tentang pelajaran PKN kita. Sekarang kita pindah ke halaman 70 untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, di halaman 70 kita diajak untuk mengamati. Ada sebuah gambar di situ yang berisikan tentang gambar makanan yang penting untuk kesehatan, mana terdiri dari protein, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin, serta ada lemaknya juga. Nah, silakan dibaca. Makanan penting untuk kesehatan, silakan dibaca di rumah kalian. Nah, makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan juga bergizi. Nah, di halaman 71 bisa kalian lihat bahwa makanan yang menyehatkan dan bergizi itu seperti apa. Ada berupa makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan juga sagu. Kemudian ada lauk pauk seperti daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan juga cumi. Selanjutnya ada sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, wortel, buncis, dan masih banyak lagi jenis-jenis sayuran. Kemudian ada buah-buahan, jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, dan masih banyak lagi buah. Susu sapi dan juga susu kambing. Nah, makanan-makanan yang tadi Ustaz sebutkan itu yang ada di halaman 71 merupakan makanan yang mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, di pelajaran sebelumnya sudah Ustazah jelaskan ya, karbohidrat terdapat di mana, protein bisa didapat dari apa, lemak dari mana, dan mineral juga dapat dari mana, vitaminnya juga dapat dari mana. Sudah ya Ustazah jelaskan kemarin. Nah, sekarang kita pindah ke halaman 72. Nah, kita diajak menulis. Nah, kita diajak untuk menuliskan sebuah alasan. Ada gambar di halaman 72, ada gambar buah-buahan, ada gambar permen, ada gambar es krim, coklat, susu, dan juga makanan pokok, lauk pauk, dan apa ya ini? Lauk pauk. Nah, kita diarahkan untuk memberi tanda centang seperti ini, tanda benar atau tanda silang. Nah, beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dan beri tanda silang X pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Contoh, saya kasih contoh ya. Nah, gambar yang pertama ada buah-buahan, ada buah belimbing bintang, ada buah apel, pisang, manggis, rambutan, pepaya, dan juga anggur. Nah, kemudian di kotak sebelahnya ada tulisan alasan. Nah, tanda apa yang harus kita beri? Tentu saja tanda centang. Mengapa demikian kita beri tanda centang? Nah, cara kita memberikan alasan adalah dengan menuliskan kata-kata seperti ini. Diberi centang. Kemudian alasan mengapa dimakan setiap hari, sebaiknya dimakan setiap hari untuk membantu kita menyerap vitamin dan juga vitamin dan juga protein dari buah-buahan. Begitu ya soleh-soleha, agar bisa membantu tubuh lebih sehat dan lebih berenergi untuk menjalankan aktivitas. Nah, silahkan dilanjutkan di nomor 2 yang gambar permen sampai gambar lauk pauk. Oke, soleh-soleha. Nah, apakah dia diberi tanda centang atau tanda X silang? Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita pindah ke halaman 85. Nah, silahkan dilihat di halaman 85 untuk menjawab pertanyaan dari materi PKN yang tadi yang Ustazah jelaskan. Nah, nomor 1 sampai
3 yang persoalan mengapa kita harus saling menghargai perbedaan, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun, dan yang terakhir mengapa kita perlu bekerja sama. Nah, Solehah, demikian dulu yang dapat Ustazah sampaikan. Bila ada yang mau ditanyakan kembali atau kurang dipahami, silahkan hubungi kembali Ustazah. Ustazah tunggu tugasnya. Oke. Tetap semangat, stay safe and healthy walaupun kita cuma di rumah saja ya, Solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.